Shalom, senang sekali hari Minggu tiba bisa ketemu dengan jemaat Tuhan di gereja Kristus Yesus Kelapa Gading. Ya, terima kasih kepada jemaat yang ada di rumah. Semoga dengan sabar, dengan konsentrasi ikuti kebaktian ini. Saya yakin percaya firman Tuhan akan menyapa setiap kita. Tema yang akan kita renungkan, ya, minggu ini adalah minggu kelima. Sesuai dengan yaitu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh GKY keseluruhan 30 tahun yang lalu. Minggu kelima, persembahan Anda akan diserahkan kepada gereja dan diteruskan untuk pelayanan yaitu sosial. Baik untuk jemaat, baik untuk di luar jemaat. Nah, semangat semacam ini saudara sekalian jelas sekali karena ada dasar firman. Saya harapkan sekali sudah cukup lama, tapi semangat itu dikhawatirkan bisa menjadi pudar. Dan waktu kita lakukan mungkin tidak sadar. Dan yang Tuhan inginkan mengembalikan kita kepada semangat yang semula. Ya, saya akan ajak Anda melihat beberapa firman Tuhan, ya. 3 bagian firman Tuhan ini nanti akan saya bahas dan Anda akan melihat suatu kondisi, perintah, keinginan Tuhan yang luar biasa menjadi beban kita. Ya, perintah itu menjadi satu hal yang tidak boleh ditawar lagi, ya. Yang pertama dalam yaitu Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, perhatikan. Demikian firman Tuhan kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu itu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Diberkati engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Jadi jelas ya, tema kita diberkati untuk menjadi berkat, dikasih untuk menyalurkan kasih. Nah, setelah itu dalam Efesus pasal kedua ayat 8-9, ya, sebetulnya ada yang ke-10, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi yaitu pemberian Allah. Perhatikan, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang yaitu memegahkan diri. Ayat ke-10 saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan Allah, karya Allah, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, Ia mau supaya kita itu hidup di dalamnya. Penting sekali. Diselamatkan untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan kebajikan. Jelas sekali. Nah, terakhir, ya, karena waktu saya singkat aja, saya baca, nggak semuanya dari Matius pasal 25, ya, saya bacakan ayat ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Perhatikan 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, paling kecil, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sudah baca firman Tuhan, buka firman Tuhan. Saat ini Tuhan buka hati kami. Supaya dalam waktu yang pendek ini betul-betul Tuhan menyapa kami. Berbicara kepada kami supaya kami betul-betul Tuhan bisa ditegur, diingatkan, dan kami kembali kepada apa yang Tuhan perintahkan semula. Berkati jemaat Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang penuh dengan cucuran air mata, Tuhan Engkau yang hapus. Terima kasih, dunia ini penuh dengan suatu penderitaan. Tapi Tuhan katakan di dalam Engkau ada damai sejahtera, ada pertolongan, ada mujizat. Tuhan, saat ini hamba minta berkati jemaat-Mu, baik yang di dalam rumah Tuhan gereja, baik yang di rumah masing-masing. Dengar doa kami Tuhan, kami panjatkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Puji syukur kepada Tuhan, ya, kembali diberikan kesempatan onsite untuk ke gereja. Ya, yang di gereja mungkin belum terlalu banyak, mungkin ada sedikit dibatasin. Tapi sekali lagi saudara sekalian, awas, jangan sampai kita tuman. Udah kebiasaan enak di rumah, akhirnya semangat ke gereja tidak ada. Jangan. Ya. Orang mengatakan Tuhan gagal melalui Covid. Ya. Diputuskan gereja, semua enggak ke gereja. Non aktif semuanya. Enak di rumah, ya. Sambil minum kopi sambil ikut kebaktian. Awas. Tuhan enggak pernah kalah. Enggak pernah kalah. Melalui Covid Anda akan melihat Injil lebih cepat diberitakan ke seluruh permukaan bumi ini. Ingat, jadi jelas ya, seharusnya terjadi rumah jadi gereja akhirnya. Ingat, rumah jadi gereja. Nah, pola semacam ini dari gereja permulaan. Nah, setelah itu saudara sekalian, kembalikan juga fungsi yang semula juga. Gereja jadi rumah. Awas, dua hal ini sedang Tuhan kerjakan. Saat ini Tuhan kerjakan, yaitu rumah jadi gereja. Ya, semua jadi satu. Dalam satu rumah kebaktian. Tapi saatnya sampai dibuka, gereja harus jadi rumah. Jangan sampai Anda bisa ke mall, Anda bisa dagang, Anda bisa bebas hari Senin sampai Sabtu. Begitu Minggu, Anda tidak ke gereja. Pemazmur mengatakan, waktu saya mendengarkan orang mengatakan, ayo kita ke rumah Tuhan, hati saya senang. Semoga semangat semacam itu tetap dimiliki. Karena itu sekali lagi, kepada jemaat, ya, siapkan hati. Kalau satu saat Tuhan dengan rahmat-Nya buka gereja, rindukan itu. Kembali ke gereja, datang ke gereja. Jangan takut, Tuhan akan jaga. Kita harus hati-hati. Tapi kita percaya Tuhan akan jaga kita. Karena itu sekali lagi, semoga gereja ini kembali semangat. Saksikan kepada dunia, aku orang Kristen yang sejati. Saudara sekalian, bicara mengenai tema yang kita angkat, diberkati, dikasih untuk menjadi berkat. Tema ini waktu keluar, mungkin dalam hati Anda mengatakan, enggak kok, Tuhan enggak berkati saya. Sebaliknya saya merasakan Tuhan sudah tinggalkan saya. Bahkan seolah-olah Tuhan itu, saya berdoa minta, Tuhan enggak tolong. Selama 2 tahun ini saya merasakan apa yang saya kerjakan semua itu gagal. Bahkan sampai tanda kutip akan bangkrut. Saudara sekalian, saya tidak mengatakan bahwa dalam dunia orang Kristen tidak mengalami kesulitan. Tapi boleh saya katakan, renungkan baik-baik saudara sekalian. Renungkan baik-baik. Anda akan merasakan di dalam kepicikan, terjangan arus Covid yang luar biasa, menerjang keluarga, usaha, pekerjaan, pelajaran, pelayanan kita, masih ada berkat Tuhan. Masih ada pertolongan Tuhan. Orang Kristen yang beriman sedang diuji. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel.
Bangsa Israel keluar dari Mesir untuk apa? Untuk berbakti. Let my people go to worship me. Itu kata Tuhan. Tapi perjalanan itu ya dari Mesir mau masuk tanah Kanaan sebetulnya bisa ditempuh dalam waktu 11 hari sampai 2 minggu. Ya, pendek kan? Gak terlalu. Tapi Tuhan sengaja tidak minta mereka, izinkan mereka jalan yang pintas. Bahkan agak jauh. Tapi saya percaya tidak selama sampai 40 tahun. Percaya? Akhirnya mereka gak bisa masuk. Semua meninggal selama 40 tahun. Yang masuk hanya 2 orang. Siapa itu? Kaleb sama Joshua. Bayangkan saudara sekali, kenapa pertanyaan kita? Ya, bangsa yang begitu besar, hampir 3 juta, 4 juta, kok akhirnya hanya 2 orang yang masuk dan melewati 40 tahun. Kalau Anda perhatikan firman Tuhan dalam Bilangan pasal 13-14, jelas sekali. Karena tidak puas, karena gerutu, karena marah sama Tuhan. Bahkan mengatakan kembali kepada Mesir. Kembali kepada Mesir, di sana lebih enak. Mereka menderita, mereka sengsara, berseru kepada Tuhan. Aku lihat, Tuhan katakan. Aku dengar, Tuhan katakan. Aku akan turun menyelamatkan. Sekarang udah diselamatkan keluar dengan mujizat 10 besar yang menghancurkan Mesir. Baru keluar, sekarang mereka gerutu. Mulai marah sama Tuhan. Awas, 2 tahun ini saya mengerti. Sedang suffer, sedang menderita. Tapi saudara sekalian, ingat, pikirkan Ayub. Renungkan Ayub. Yakobus mengatakan, renungkan Ayub, engkau akan mendapatkan kekuatan. Ya, renungkan Yesus Kristus, kata pengarang Ibrani. Renungkan dia, tataplah kepada dia, engkau akan mendapatkan kekuatan. Karena itu sekali lagi, waktu kita bicara dikasihi, jangan Anda respon kepada Tuhan negatif, tidak. Saya marah sama Tuhan, awas. Ya, awas. Jangan sampai jatuh dalam kondisi semacam ini. Terimalah itu sebagai suatu berkat. Percayalah firman Tuhan mengatakan segala sesuatu bekerja untuk apa? Untuk membawa berkat. Sepertinya susah, nanti akan happy ending. Sepertinya habis-habisan, nanti akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, itu memang yang selalu Tuhan kerjakan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan masih ada mujizat, masih ada anugerah, masih ada berkat. Saya harap yakin hal ini. Anda adalah orang yang diberkati. Tadi dalam firman Tuhan, Efesus pasal 2 jelas. Engkau diselamatkan karena apa? Anugerah. Ada dan saya adalah orang yang lahir dalam dosa kondisi kita. Hidup dalam dosa. Tapi akhirnya kita harus mati dalam dosa. Nggak jadi, nggak mati dalam dosa. Diselamatkan menjadi suatu pengharapan yang luar biasa. Berapa besar anugerah Tuhan, saudara sekalian, di dalam kehidupan Anda. Menciptakan langit dan bumi pakai 6 hari. Menyelamatkan kita manusia pakai ribuan tahun. Sampai Galatia pasal 4 mengatakan waktunya sampai baru Yesus lahir. Itu preparationnya, persiapannya sangat panjang sekali. Dari sini kita melihat kuasa Tuhan, berkat Tuhan kepada Anda hari ini, saya itu luar biasa. Anda dan saya sudah diberkati. Nah, tapi kenapa hari ini kita tidak bisa menjadi berkat? Bahkan dari waktu ngerjakan, ya, dalam pelayanan kita selalu ada kendala. Selalu ada pertimbangan. Bukan berarti kita nggak pakai rasio perhitungan. Yesus mengatakan, ya engkau mau bangun, satu bangunan perlu direncanakan. Perlu dipikirkan. Waktu mau perang, pikir. Lawan gimana, saya gimana. Bisa menang nggak? Jadi Tuhan tidak menyangkal rasio manusia. Dan memang rasio manusia diberi oleh Tuhan. Tapi di dalam memakai rasio kita ingat. Hitung Tuhan. Masukkan Tuhan. Kalau Anda masukkan Tuhan, maka tidak akan terjadi suatu kegagalan selalu. Apa yang Tuhan perintahkan pasti ada kekuatannya. Pasti ada berkatnya. Tapi apapun yang baik dari Tuhan
perhatikan perkataan ini. Pasti ada resiko. Pasti ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Tapi jangan takut. Kalau Anda tidak memperhitungkan, ya, Tuhan di dalam itu, maka tidak akan masuk Kanaan. 12 orang diutus, hanya 2 mengatakan masuk. 10 orang mengatakan tidak bisa masuk, mati kita. Itu terlalu besar, giant semuanya. Tapi apa yang terjadi? Justru Tuhan mengiyakan Kaleb dan Joshua. 10 orang itu dihukum oleh Tuhan dan tidak bisa masuk. Jemaat yang saya kasih, perbuatan kebajikan ini adalah perintah Tuhan. Dan perintah ini yang pertama kita harus lakukan karena itu panggilan Tuhan. Tidak bisa ditawar lagi. Abraham tidak kenal Tuhan. Abraham di Ur menyembah berhala. Dalam hati kecil dia berpikir, ya ini bukan, tapi tradisi dari atas nenek moyang menyembah berhala. Gimana sekarang? Tuhan tahu isi hatinya. Tuhan berbicara kepada dia. Panggil dia. Abraham keluar. Lepaskan tempat yang lama. Semua tidak gampang saudara sekalian. Bukan seorang diri. Waktu itu ada listrik, ada hotel. Dalam perjalanan besar dan jauh itu tidak tahu kemana. Jelas. Itu iman. Itu anugerah. Karena itu kita melihat di dalam panggilan ini secara manusia tidak akan terjadi. Tapi Abraham meresponi panggilan Tuhan dengan apa? Dengan iman. Akhirnya apa? Dia disebut bapak orang beriman. Kita selalu senang memikirkan Abraham. Tapi kita selalu gagal dalam hal ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ya. Itu kejadiannya. Anda dan saya hari ini bisa kenal Tuhan bukan karena kita berbuat baik. Jelas sekali. Nah, Rasul Paulus mempunyai pengalaman itu. Karena itu dia katakan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah. Nah, waktu Rasul Paulus menceritakan hal ini, ada pengalaman dia. Ada kesaksian dia. Dulu saya menentang dia kok. Gak percaya. Bahkan saya menganiaya orang Kristen dan gereja. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Akhirnya saya sadar. Yang saya tolak ini benar. Mati untuk saya. Ya, waktu saya menentang dia, melawan dia. Dia mati untuk saya. Dan dia yang mati, hari ketiga bangkit. Menyatakan diri kepada saya. Tersungkurlah saya di bawah Kristus. Nah, waktu Paulus menulis Efesus pasal 2, 8, 9. Jelas sekali, saya yakin. Dia katakan itu karena dia ada kesaksian yang luar biasa. Karena jemaat yang saya kasih, atau teman-teman yang hari ini yang sedang mencari jalan, jangan tolak. Rasul Paulus mengatakan saya salah paham kepada dia. Hari ini Anda menolak karena salah paham. Hari ini Anda sudah menerima, ingat itu anugerah. Bukan karena kita lebih baik. Nah, sekarang kita lihat. Abraham dikatakan oleh Tuhan, aku berkati engkau ya. Aku selamatkan engkau. Engkau akan kaya. Jadi besar. Engkau akan menjadi berkat. 1 kali. Engkau akan menjadi berkat 2 kali. Cukup. Tuhan mengatakan 1 kali udah cukup. Kedua kalinya berarti hal itu sangat penting sekali. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya harapkan sangat. Camkan hal ini kepada dalam hati kita masing-masing. Ya, kita udah tahu kita dipanggil hari ini menjadi orang Kristen itu karena panggilan Tuhan. Tidak bisa ditawar. Karena itu ayat ke-10 mengatakan engkau karya Kristus luar biasa. Untuk apa? Mengerjakan kebajikan yang sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan. Karena itu yang kaya, yang kurang kaya, siapa saja hati semacam ini harus dimiliki. Dalam hati kita, aku dipanggil, aku perlu berkat, aku minta berkat. Silakan. Saya sebagai hamba Tuhan selalu memberkati, selalu mendoakan. Tapi saya bukan seorang yaitu teologi sukses punya penganut. Tidak. Saya tidak jalan itu. Saya tahu penderitaan pasti akan terjadi. Hidup ini Kristus memberikan contoh penderitaan yang luar biasa. Tokoh-tokoh Alkitab selalu melewati.
Yusuf diberkati melalui proses penderitaan. Banyak sekali saudara sekalian. Kayu salib jelas melambangkan penderitaan yang harus kita pikul. Tapi saya percaya juga satu hal, di dalam Dia keselamatan sempurna. Karena itu pelayanan yang Tuhan turunkan kepada kita adalah holistic ministry. Bukan hanya jiwa saudara sekalian, tapi adalah keperluan manusia itu juga. Pergumulan manusia itu juga. Nah, hari ini terus terang gereja sudah melupakan. Karena itu kembalilah kepada panggilan yang semula. Panggilan yang dasar, yang paling asli. Aku dipanggil untuk diberkati Tuhan. Aku sudah diberkati. Saya tahu saudara sekalian, selama ini kita terima 100, udah kehilangan 30, bahkan 40, bahkan 50. Nah, itu ujian. Masih ada yang sisa, itu berkat juga. Kita lupa. Yang kita ingat adalah yang rugi. Jemaat yang saya kasih, saya yakin percaya 5 ketul roti, 2 ekor ikan, mujizat itu masih terjadi. Dalam kehidupan Anda, dalam keluarga Anda, dalam usaha Anda, dalam pelayanan gereja GKY di Kelapa Gading. Karena sekali lagi, waktu bicara berbuat baik, menyalurkan cinta kasih, harus kembali kepada perintah yang semula. Baik di dalam Kejadian 12 kepada Abraham. Baik dalam kehidupan Paulus. Karena itu setelah dia diselamatkan, mengatakan, Tuhan, apa yang aku harus kerjakan? Ya, bukan hanya Tuhan, siapakah engkau? Dia diselamatkan. Tapi setelah diselamatkan, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Mulai sejak itu saudara sekalian, Paulus menjadi berkat yang luar biasa. Sampai saat ini kita belajar dari hamba Tuhan ini, kita belajar banyak pengorbanannya dalam kondisi apapun juga. Apalagi kalau Anda melihat Roma pasal 9 menjadi pemenang yang sejati. Ya, menjadi seorang pemenang dalam kondisi apapun juga. Menjadi seorang pemenang dalam kondisi bahaya, sakit penyakit, telanjang, kelaparan, bahkan pedang, dia katakan menjadi seorang pemenang. Ini yang pertama. Kembali kepada panggilan yang paling dasar. Kedua saudara sekalian, kalau kita lakukan kebajikan, salurkan berkat itu, ini adalah kondisi kesaksian yang paling ampuh untuk menolak isu-isu belakangan ini di masyarakat. Saudara sekalian, masyarakat sekarang, kalau ada kesulitan, cari siapa? Kalau 50 tahun yang lalu, pasti ke gereja. Pasti cari gereja. Tapi sekarang tidak. Betul? Setuju? Cari yang lain. Karena yang lain lebih gracious. Lebih berlapang hati. Kita nggak bicara mengenai motivasi mereka. Kalau kita mengatakan kita motivasi yang paling benar, tolong tanya, kok nggak dicari sama orang-orang di sekitar yang sedang menderita? Saya tahu banyak yang menipu, saya pun dalam pelayanan pernah mengalami hal semacam itu. Kita harus hati-hati, tapi saudara sekalian, ingat ya, panggilan kita itu ke sana. Sekarang orang mengatakan demikian di luar. Gereja paling banyak dengar tentang cinta kasih. Berdoa tentang cinta kasih, khotbah tentang cinta kasih. Gitu? Nyanyi tentang cinta kasih, haleluya puji Tuhan. Semolok, segunung kata-kata rohani. Tapi tolong tanya, siapa yang paling banyak mengerjakan perbuatan sosial? Gak bisa jawab. Saya gak menyangkal, saudara sekali gak menyangkal, gereja masih kerjakan. Tapi kondisi sekarang ini adalah orang tidak lagi cari gereja. Karena waktu kita bicara tentang cinta kasih, mengerjakan sesuatu, kita mesti rapat ini, rapat itu. Bukan rapat enggak penting, rapat penting. Tapi setelah rapat tolong tanya, hasilnya mana? Nihil. Udah diputuskan pun tidak dikerjakan. Itu kondisi kita. Saya sangat mengharapkan sekali hal ini menjadi suatu pertobatan. Suatu tamparan yang luar biasa terjadi pada zaman ini. Pada saat ini. Saudara-saudara sekalian,
bicara mengenai hal ini, saya sedikit bersaksi. Saya udah emeritus 9 tahun. 2012 September. Setelah itu saya kosong 3 bulan. Karena saya ditugaskan nanti tahun 2013 Januari ada tugas yang lain, ya Anda mungkin tahu, Yobel, pelayanan untuk marginal, pendidikan untuk marginal. Nah, saudara-saudara, 3 bulan itu saya pergi ke Dallas, kembali kepada gereja yang pernah saya layani 8 tahun. Ada masalah besar, saya diminta untuk kembali. Nah, tapi saya nggak bisa tinggalkan, nggak mengajak, maksudnya istri, karena istri sedang mengajar di UPH. Jadi saya seorang diri ke Dallas, kembali ke sana 3 tahun. Puji Tuhan, dalam berkat-Nya gereja mulai dipulihkan, orang-orang tertentu mulai kembali. Walaupun nggak sempurna, tapi mulai kondusif dalam gereja itu. Nah, tentu saya diminta teruskan. Saudara sekalian, saya melayani gereja ini tahun 98 sampai 2006. Penuh berkat Tuhan. 911 saya di Amerika. Tapi setelah 911 1 tahun, kami beli 1 tanah di Frisco, di atasnya Richardson. Ya, 10 acre, besar. Ya, cukup mahal. Saat itu banyak goncang-gancing di dalam ekonomi Amerika. Majelis mengatakan bukan saatnya kita beli. Saya katakan betul. Tapi kalau nanti normal, ekonomi bagus, harga tanah ini mungkin nggak bisa kita beli. Betul, saudara sekalian, sekarang udah 5 kali lipat di pinggirnya mall besar di Frisco, kota Frisco. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa saudara sekalian akhirnya walaupun saya diminta kembali teruskan untuk tahun 13. Mereka sampai nulis surat, sampai utus orang. Tapi saya katakan tidak, saya tetap kembali ke Indonesia. Sedangkan 3 anak saya, mantu, cucu, waktu itu 5, sekarang udah 7, saya harus tinggalkan. Kami berdua kembali. Kenapa? Hanya satu, saya katakan misi Indonesia akan saya kerjakan terus. Nah, karena alasan ini mereka lepaskan, tidak lagi minta. Tapi setiap tahun saya kembali ke Dallas, setiap tahun ada suatu berkat yang luar biasa. Nah, saya saksikan hal ini, saudara. Kenapa? Karena saya melihat bahwa pelayanan Yobel ini untuk marginal. Sebenarnya mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan berkat. Tapi sejak kecil terlantar. Buka gereja di Singkawang itu impossible. Anda mengetuk pintu, menginjili, mereka tutup. Yang keluar anjing juga nanti. Dalam kondisi semacam ini gimana saudara sekalian? Hanya satu jalan akhirnya yaitu buka sekolah. Karena banyak anak kecil yang susah, yang tidak ada kesempatan, lontang-lantung saudara sekalian. Ini suatu tekad yang besar, tapi ini suatu pekerjaan yang tidak gampang. 42 tahun yang lalu, mulai IPK tahun 79, itu di kota. Itu udah sulit. Sekarang mau kerjakan suatu pekerjaan yang setelah bisnis itu rugi besar. Lebih besar, lebih rugi. Orang katakan no way. Gelap, no future. Tapi puji Tuhan, baru saja 19 Oktober kita merayakan HUT yang ke-10. Orang mulai melihat suatu pelayanan yang luar biasa. Anak-anak yang tidak kenal Tuhan. Sebelum COVID, Singkawang itu anaknya ada kurang lebih 700. Yang ikut sekolah minggu 500. Bayangkan saudara sekalian, sekolah minggu yang paling besar bukan di gereja besar, bukan di Mangga Besar, bukan di Greenfield, di Singkawang. Anda kalau melihat ini, jiwa-jiwa itu, Anda betul-betul merasakan ngenes, sedih. Tapi melihat mereka sekarang hari Minggu bisa ke gereja, sekolah pakai pakaian yang lebih rapi, saudara sekalian, di gedung yang baik. Orang bertanya, kenapa pendeta bangun gedung yang baik seperti IPK begitu? Kamu gak tahu. Kita sedang mengalami suatu tantangan. 2 tahun yang lalu, sekolah yang lain dari seberang sana membuka lebih besar dari kita. Untung kita buka satu fisik yang bagus. Kalau enggak, kita enggak bisa saingin mereka. Enggak bisa.
Karena itu memang dunia mereka. Mereka terusik, kenapa? Karena anak-anak 700 ini, 500 ini, saudara sekalian, adalah orang-orang mereka. Milik mereka. Anda kalau pernah ke Singkawang, Cap Gome, Anda akan melihat kuasa gelap itu luar biasa tiap tahun. Tapi puji syukur kepada Tuhan, melalui pelayanan di Singkawang banyak jiwa diselamatkan. Orang bertanya kenapa harus ke Kupang? Kupang kebanyakan orang-orang kulit kulit coklat, saudara sekalian. Saya katakan awas. Kita harus melihat pelayanan ini dari segi mata Tuhan. Kalau Kupang, jemaat Tuhan mulai kebakaran. Orang-orang milik Tuhan karena kemiskinan, karena kepapaan, karena nggak ada pendidikan yang baik, mereka dibawa ke seberang sana. Bayangkan saudara sekalian, sedih nggak? Hati Tuhan sedih sekali. Terjadi suatu penghijauan yang luar biasa. Bukan hanya di Papua, tapi di Kupang juga. Nah, dalam kondisi semacam ini, puji syukur kepada Tuhan, itu suatu bendungan. Memperlambat sehingga orang-orang yang mau masuk ke sana, kita bendung ke tempat ini. Ada orangnya juga, ada sekolah juga. Jemaat yang saya kasih, pada usia saya 60-an waktu itu, berani mengerjakan hal ini, orang mengatakan jalan mati, bodoh, cari susah. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa. Saya saksikan hal ini agar Anda tahu satu hal. Yang penting saudara sekalian, itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah isi Tuhan. Dan kerjakan hal itu. Jadilah terang. Tadi saya senang sekali bahwa lagu pertama diajak untuk kirimkan terang. Kirimkan terang. Kita perlu bukan hanya nyanyi tok, kerjakan hal itu. Dan dalam pelayanan ini Anda melihat mujizat. Puji syukur kepada Tuhan, nanti ya Desember 4 kita akan mendedikasikan gedung sekolah SMP sama SMA. Saudara-saudara sekalian, satu hal yang luar biasa. Waktu gereja lain nggak bisa memperkembangkan, membangun. Yobel masih bisa. Bukan karena kita lihai, enggak. Karena anugerah Tuhan. Karena jemaat melihat ini yang misinya kena. Ini yang memang tujuan mereka. Akhirnya juga dari jemaat GKY yang mendukung. Saya selalu mengatakan perpuluhan Anda berikan kepada gereja. Gereja milik Tuhan perlu, tapi ada berkat khusus. Jangan lupa Yobel. Kenapa? Yobel bukan milik pendeta Ho, tidak. Yobel milik GKY, milik Tuhan. Kalau hari ini bisa berkembang, itu karena rahmat Tuhan melalui jemaat di GKY juga. Karena itu sekali lagi. Yang kedua, menolak saudara sekalian, apa yang dikatakan di masyarakat. Kalau Anda ke Singkawang, itu tidak akan terjadi. Karena orang melihat GKY di Singkawang sudah melakukan yaitu yang baik, yang benar, diterima. Ketiga, kenapa kita harus lakukan ini? Bukan hanya kembali kepada panggilan semula. Bukan hanya mengelak kesaksian-kesaksian yang selama ini perlu kita bangun kembali di masyarakat. Saudara sekalian, yang ketiga, dalam Matius tadi 25 jelas sekali. Anda akan melihat Tuhan Yesus mengatakan, waktu aku sakit engkau besuk. Waktu aku daka engkau melakukan hal ini. Kita bukan pro kepada teologi social gospel, tidak. Social gospel hanya mengerjakan yang baik, tapi tidak memperhatikan roh, jiwa. Nah, yang kita kerjakan adalah dua-dua. Karena itu saya selalu mengatakan kepada guru-gurunya, sekolah ini akan mengajak anak-anak ya berubah nasib nantinya. Mereka karena knowledge bisa ke bulan, tapi karena Yesus Kristus mereka bisa ke surga. Semoga Tuhan tolong. Ya, saya udah usia 75 tahun ini. Ya, bayangkan saudara sekalian, tapi semangat saya masih 57. Betul? Kenapa saudara sekalian? Anugerah Tuhan. Saya tahu, saya sadar saya harus step down, lengser. Kalau Tuhan masih berikan saya 5 tahun, berarti saya 80. Udah harus lengser. Saya sedang mendoakan hal ini. Siapa yang meneruskan? Baik hamba Tuhan, baik jemaat. Semoga pelayanan ini saudara sekalian akan diberkati oleh Tuhan. Akan menjadi saksi, akan menyatakan GKY tetap menjadi gereja yang mulia dan misioner.
Mulia bukan di gedung, saudara sekalian, tidak. Mulia akan menjadi mulia kalau misinya itu jalan. Kalau tidak, omong kosong. Omong kosong. Tuhan akan terus berkati GKI melalui Anda. Ayo kita sama-sama. Saya punya usia yang udah cukup senior, maksudnya usianya saya akan mengajak Anda yang muda-muda kembali kepada panggilan ini. Ya, dengan sedih menghadapi tantangan yang dinegatifkan oleh masyarakat saat ini. Tuhan sedih. Ya, orang-orang kita yang dibawa ke sana dijauhkan. Pikirkan hal itu, pikirkan hal itu. Apa sih bagi saya untungnya? Gak ada. Sekolah ini gak ada hubungan dengan anak saya, dengan cucu saya gak ada hubungannya. Tapi saya harus meninggalkan mereka. Harus melangkah 2 tahun sudah gak kembali karena COVID. Tapi saudara sekalian, bagi saya ada satu sukacita yang luar biasa. 48 tahun di GKI. Yang paling puas bagi saya adalah dalam menutup pelayanan terakhir, saya bisa tutup dengan suatu pelayanan yang memang Tuhan kehendaki panggilan itu. Dan bisa menjadi suatu saksi terang garam dunia. Dan akhirnya bisa pertanggungjawabkan satu saat waktu Tuhan panggil. Waktu Tuhan panggil. Semoga Tuhan memberkati jemaatnya dan semua kita. Mari kita berdoa. Kami ucapkan terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah berhenti secara manusia, Roh Kudus bekerja. Luruskan hidup kami. Bangkitkan semangat kami. Dari kami masing-masing. Dari hamba-Mu Tuhan. Biarlah GKY melalui Kelapa Gading diberkati oleh Tuhan. Bangkitkan anak-anak Tuhan. Cinta gereja, cinta Tuhan. Dan cinta misi Tuhan. Sehingga jemaat merasakan pengayoman dari gereja. Di luar gereja merasakan kesaksian dari gereja ini sudah disalurkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.